Panglima, ACKE, Peternara, dan semua yang hadir di sini, baik yang di dalam kemah maupun yang di luar kemah, yang saya kasihi juga. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Bukan ya sama-sama siapa pun itu. Saya bernama Agustinus Kabur, pensiunan PNS Manggarai Timur. Saya pindah ke Manggarai. Hari ini Denomadu dilantik, besok saya minta pindah ke Manggarai Timur. Itu kan Denomadu. Apa ngasan itu Pak Nasional? Jilid 2. Saya pindah. Padahal terhubung mereka, saya minta pindah. Jadi itu perkenalan apa namanya pekerjaan saya. Asal asli saya dari Todo. Baik lakukan naik ya, itu terpilih sama Todo, nanti saya jelaskan. Dengi ko na nang liluat. Harus ada ini sesuatu kulit tidak kurang juga mau lihat saya. Itu perkenalan. Lalu dalam politik saya menjadi kader Demokrat, dan jiwa Demokrat saya ini sudah 15 tahun yang lalu. Kita sama-sama berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang kita terima malam ini. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bunda Maria juga kita berterima kasih sambil memohon, dialah satu-satu penolong terbaik dan yang terutama bagi kita untuk apa yang kita kerjakan dan cita-citakan sukses. Sebagai perutusan Demokrat, apa yang harus dilakukan terkait dengan pemilihan ini, Kabupaten Manggarai ini? Sebelum Demokrat menjatuhkan pilihan kepada paket DM, Demokrat mau menilai dulu, meneliti dulu, menguji ini DM ini, membuktikan apakah dia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Demokrat atau tidak. Karena apa? Demokrat juga yang memilih paket ini 5 tahun lalu. Karena itu Demokrat wajib untuk menilai dia ini. Apakah Demokrat ini sia-sia, oke bon, percuma pilih DM ini. Sebab kalau percuma dan oke bon ya kita tinggalkan dia, kita pilih, kira-kira begitu maksudnya. Nah, dalam rangka menilai dan menguji kedua orang ini, menguji pengelolaan pemerintahan selama 5 tahun, kami dibentuk tim khusus untuk melakukan penelitian ini. Saya sendiri ditunjuk untuk pimpin. Kami kerja siang malam, kurang lebih 1 minggu. Keliling sampai Lemarang, sampai Bezaren, Manggarai Timur, Siri, Borik, sampai dengan keliling. Tentu ada tekniknya. Tidak setiap kampung, tidak setiap RT, tapi ada metodenya sesuai dengan arahan Partai Demokrat. Dari semua itu kita kumpul, kita bikin kesimpulan, dan kita menilai kirim ke pusat. Apa yang kami simpulkan, apa yang kami nilai, ya, singkat kata, kepemimpinan Denomadu selama 5 tahun berlalu oleh Demokrat dinilai sukses, dinilai berhasil, dinilai bahwa Demokrat tidak sia-sia, tidak menyesal mendukung Isesoho 5 tahun yang lalu. Sehingga
tolok ukur kita jelas. Bukan lihat bosan atau tidak. Bukan lihat apa yang dia buat untuk Demokrat, tidak. Tapi apa yang dia lihat untuk seluruh Manggarai, kepentingan umum. Ini taruhannya. Karena itu tadi yang saya bilang, nanti begini, kalau saya tidak pindah ke Borong, mereka beban. Saya juga beban. Beban mereka ialah, Pak Agus ini harus kasih eselon 2, kepala dinas, beban kan? Saya juga beban. Pasti dia kasih saya kepala dinas karena saya mendukung, ya kan? Hilang untuk menghindar dari beban dan cara berpikir itu, maka itulah sikap kita. Jadi Demokrat tidak menuntut apa yang DM buat untuk Demokrat, tetapi Demokrat menunjukkan apa yang Demokrat buat untuk DM. Dengan penilaian hasil tadi itu, maka Demokrat berterima kasih kepada DM. Sambil berterima kasih, ya kita ingat jasanya di mereka ini. Mereka sudah berbuat, mereka sudah sukses, berarti ya tidak salah dong kalau dipilih lagi, didukung lagi. Kan begitu, jadi jelas logikanya. Pertanggungjawabannya logis, rasional, tidak karang-karang, tidak subjektif, teh melaju. Karena memang kita bisa buktikan ini hasilnya. Tentu hasil sebatas kemanusiaan. Bom malaikat, atau surga, usul. Jadi tidak, tentu menilai mereka ini dari pertama dari keuangan yang disediakan untuk mereka, kan begitu, dari waktu yang disediakan untuk mereka, dari ruang dan dari tempat yang disediakan untuk mereka bekerja. Demikian, sehingga melanjutkannya dan menilainya itu ya tentu tergantung kepada tahun-tahun anggaran itu. Setiap tahun kan ada anggarannya, maka kita tidak boleh menilai di luar dari anggaran yang ada. Sebatas yang anggaran tahunan itu dan ada petunjuknya. Ternyata berhasil. Malah berhasil ya dengan sukses bagus, terbukti dengan ada penghargaan-penghargaan itu. Nanti akan dia sendirian. Salah satunya adalah Demokrat ini kan, apalagi BKH, kita punya anak ini kan paling anti yang namanya korupsi. Nomor 1 diberi bobot dalam daftar list itu, bobot untuk zero korup, untuk nol korup itu tinggi sekali nilainya, bobotnya. Nah, itu yang kita tonjolkan. Sama sekali tidak ada satu sen pun uang yang masuk di sakunya Deno Madur ini. Dan ini dibuktikan. Terbukti lewat hasil pemeriksaan dengan hadiah dan pendidikan yang tanpa pengecualian. Nanti dia akan jelaskan. Itu salah satu bukti sehingga Demokrat menilai sukses seperti itu. Oleh karena itu Demokrat juga harum namanya di seluruh Manggarai oleh perbuatan nyata dan oleh hasil-hasil yang mereka tunjukkan. Tentu dengan di sana sini ada kekurangan. Kisah aku yang bukan partai koalisi saja, ya kan, sudah mendukung. Partai koalisi sudah terus ada. Tinggal lu botong, mana tombol lerum Deno Kalau tidak, berapa rum itu rasa rum. Karena itu saya mau katakan bahwa PT Melaju keliling sama dengan survei tapi versi Demokrat. Kami sudah keliling tanya, lihat apa yang dibuat, maka itulah hasilnya. Karena itu optimislah kita, ini pasti menang lagi. Demokrat menjamin. Karena itu mari kita menangkan ini Demokrat ini pakai DM ini pada tanggal 9. Jadi tanggal 9 bulan 12 tahun 2020. Saya ingat tadi angka yang keluar. Lalu yang terakhir
yang terakhir begini, dan saya kasih tahu cara berpikir tadi. Saya sudah ngomong tadi langsung, mengapa saya tegas tadi, saya ini orang tolong karena untuk menghindari cara berpikir, dan ini memang tidak masuk, bukan menjadi cara berpikir Demokrat. Mencari memilih bupati itu mencari memilih pemimpin, bukan mencari keluarga. Keluarga tidak perlu dan dicari, dan juga tidak boleh dibuang, tidak bisa dibuang. Ini mencari pemimpin. Mencari pemimpin itu adalah bagian dari pemecahan solusi. Untuk memecahkan masalah, maka kita tunjukkan, kita menunjuk, kita memilih orang yang kita anggap mampu memecahkan masalah itu. Kan begitu. Itu cara berpikirnya. Kalau kita sakit jantung, masa pergi ke dokter mata? Maka Demokrat melihat ini masalah Manggarai. Masalah ini hanya bisa dikuasai, bisa diatasi oleh orang yang seperti Pak Kamilus Deno ini tadi. Karena sudah apa? Terbukti. Karena sudah terbukti, teruji. Ujiannya tadi ya itu. Lulus dalam hal-hal pemeriksaan penyelenggaraan administratif, penyelenggaraan pemerintahan mereka. Itu cara berpikir. Karena itu terakhir Partai Demokrat bertanya, Pak Beni mereka, Pak AHY tanya, bagaimana Pak Agus? Kedepannya bagaimana? Maksudnya itu apa yang Kamilus rencanakan ke depan? Cocok tidak dengan maunya Demokrat? Sesuai tidak dengan harapan Demokrat? Sama tidak dengan cita-cita Demokrat? Dan Demokrat yakin tidak dia mampu melaksanakan cita-cita Demokrat. Maka mereka ini diuji proper test oleh Partai Demokrat. Maka dipanggil segeralah Deno ini ke Jakarta, berhadapan dengan penguji-penguji tingkat nasionalnya Demokrat. Apa yang dimaui oleh Partai Demokrat 5 tahun ke depan mampu dimengerti dan ditangkap. Kadang-kadang PT mengerti di situ. Melalui meselau Demokrat gua bingung ya untuk. Kalau sudah bingung mengerti, ya tentu tidak bisa melaksanakan dan mewujudkannya. Ternyata mereka ini terbukti dan teruji mampu menangkap, memahami gagasan besar Partai Demokrat, dan juga versi Demokrat mereka ini mampu, diyakini mampu melaksanakan apa yang menjadi keinginan Demokrat. Itu yang namanya komitmen ke depan. Komitmen ke depan. Ada dua yang penting yang dia sanggupi di depan Partai Demokrat, ialah pertama soal ke depan, perhatian khusus untuk generasi muda. Yang kedua soal kaum perempuan, ada perhatian khusus 5 tahun ke depan terhadap kepentingan dan peranan perempuan di dalam pembangunan. Karena itu bikin tanda tangan MOU, kesepakatan untuk 5 tahun ke depan. Inilah yang dilakukan oleh Pak Kamilus dan Pak Deno. Kita sama-sama nanti mengkawal ini. Emetoy lorong Liga Padeso, saya di depan, ajak Bapak Ibu semua untuk protokol wataho. Aku neka foto bakal bui. Karena pasti kalau salah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan itu pasti ada korupnya. Karena itu ya kita rame-rame, saya di depan untuk meminta pertanggungjawabannya dia. Jadi ya itu karena tombol aku, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jadi jangan ragu-ragu, kita pilih DM nomor 1. Yang menang itu nanti nomor 1. Kita semua menginginkan angka 1. Ibu-ibu juga merindukan suami hanya 1. Bapak juga merindukan istri hanya 1. Dari saya mungkin. Itu karena Dodo Rapuh dan terima kasih atas sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Kakak Agus yang telah menyampaikan
beberapa pokok pikiran yang terkait dengan hal yang mendasari mengapa Demokrat harus mengusung paket Penomadu. Saya ingin melihat oposisi Bapak Ibu sekalian, satu hal saya sampaikan, tentunya nanti Pak Agus Bo Toiruduti Partai Goni paket Penomadu melalui proses yang namanya penelitian, baik penelitian, diuji, mereka lihat perjalanan pembangunan 5 tahun yang sudah ada ini, ternyata rasa terlalu mengerai. Kalau saja sampai partai politik sudah memberikan kepercayaan seperti ini, apa kau lari terus? Kau coba, Bapak Ibu sekalian, begitu kau ngasih kait saya pau. Jadi Bapak Ibu sekalian, batas orasi Begotong hanya sampai jam 9 malam. Saya tidak usah terlalu banyak bicara. Selanjutnya ini pamungkas, kita beri kesempatan kepada Bapak Kamelus untuk menyampaikan orasi politiknya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak. APB. Jadi ini pidato yang ketiga. Pertama tadi di Lujang, kemudian yang kedua di Tulung, kemudian sekarang di Pau. Tapi masih semangat. Bagus. Dan saya hormati Pak Ardi, Keseraku OC, sekaligus juga pengurus PAN, ya, Agu Ibu. Kemudian Sekren Tua, atau Mangarangan Cemaya Pauho, kemudian ibu-ibu, pengurus dan anggota KIPAS, Bapak Ibu yang hadir, orang-orang muda, rekan-rekan dari Panwas, kemudian dari TNI yang juga saya hormati dan saya banggakan. Pertama tentu kita berdoa semoga arwah dari saudara, kakak, bapak, Desa Dikdea Karendarius itu kemudian bisa diterima di sisi Tuhan. Kami tadi sudah juga ke sana untuk berdoa gosi, sebab memang tidak enak di sebelah ada yang meninggal, kedukaan, terus di sini kita pertemuan, dan saya berterima kasih karena tidak ada musik, ya. Dan memang saya kira itu salah satu bentuk penghargaan kita untuk almarhum. Kemudian terima kasih juga untuk kita semua yang hadir pakai masker. Terus jumlahnya juga terbatas. Saya tahu memang ini sesuai dengan aturan COVID-19. Jadi kehadiran Bapak Ibu ini harus dibatasi. Kemudian wajib pakai masker supaya butiran-butiran ludah yang keluar dari mulut kita masing-masing, begitu dari hidung, itu kemudian tidak buntar kemana-mana. Itu tujuannya pakai masker itu begitu. Lalu kemudian juga selalu cuci tangan, supaya kalau ada itu corona di tangan, itu kemudian cuci pakai sabun, dia hilang. Baru kita usap-usap, kita punya hidung, mulut, mata, dan seterusnya. Karena corona, menurut buku gugus tugas itu ya masuk lewat hidung, mulut, dan mata. Dia tidak masuk lewat kaki. Jadi itu terima kasih kepada kita semua. Ya, bersyukur kepada Tuhan juga karena malam hari ini kita diberi waktu untuk bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi omongan saya ini sama dengan omongan yang di Tulung, gitu. Karena ini semuanya masuk di dalam Kelurahan Pau, baik Tulung maupun Pau itu masuk di Kelurahan Pau. Sehingga saya pikir saya ulang saja omongan saya yang di Tulung tadi. Beda dengan omongan saya di Lujang, ya, karena kondisinya berbeda. Oleh karena itu bagi yang sudah dengar omongan saya di Tulung tadi, harap bersabar karena ini pengulangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya punya catatan. Denomadur tahun 2015 di Kelurahan Pau ini
itu mendapat dukungan 1.604 suara. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Yang lain waktu itu dapat 2.464. Jadi saya 1.604. Kemudian yang di sebelah 2.464. Menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa 1.604 itu menang? Itu pertanyaan penting. Secara matematika mestinya kan kalah, tapi secara politik dan hasilnya menang. Apa yang terjadi gitu loh? Sedikit kok menang gitu. Sedikit di sini maksudnya, tapi menang untuk Kabupaten Manggarai. Yang pertama, kenapa menang? Karena pilihan dari 1.604 ini itu adalah sebuah pilihan yang benar. Kita kalau memilih sesuatu itu kan mesti ada pertimbangannya. Kita kalau beli sepatu itu pasti ada pertimbangannya. Apakah warnanya coklat, apakah warnanya hitam, apakah warnanya putih, tentu ada pertimbangan. Kalau beli sepatu untuk kami pakai waktu 17 Agustus, pasangannya baju putih, pertimbangannya itu ya pakai beli sepatu putih. Tapi kalau misalnya kita mau pergi ke gereja hari-hari beli sepatu putih, nanti orang bilang ini playboy. Masa nih? Kata mereka begitu, orang yang sering pakai sepatu putih itu playboy. Maracoli, playboy kita tahu Bupati Soa. Karena mereka semua harus pakai sepatu putih gitu. Ada pertimbangan. Kemudian kita juga kalau mau beli baju, ya tentu ada pertimbangannya. Baik mengenai warna, mengenai ukuran, mengenai kualitas, mengenai model, dan seterusnya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Demikian juga dalam pilihan politik. Itu mesti ada pertimbangan. Lalu kemudian, mana pertimbangan yang benar? Mana pertimbangan yang benar dalam politik? Pertimbangan yang benar itu tentu adalah pertimbangan pertama, benar menurut akal sehat. Jadi itu benar menurut akal sehat. Kemudian yang kedua, pertimbangan itu adalah pertimbangan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak dia benar saja secara akal sehat, tapi juga dia harus didukung oleh kenyataan. Itu P. Jadi tidak hanya di akal sehat saja. Akal sehat tidak cukup, tapi juga harus didukung oleh fakta atau kenyataan. Contoh misalnya, orang-orang muda ini pilih pacar. Akal sehat kan dia membuat kriteria-kriteria, rumusan-rumusan semua itu. Ada 20 kriteria. Tapi kenyataannya hampir tidak pernah ada yang 20 kriteria ada di situ semua. Oleh karena itu dia juga harus berhadapan dengan kenyataan. Dan 20 yang mungkin cuma 5, ya itu aja sudah. Dalam politik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya pertimbangan-pertimbangan pilihan itu bisa temukan dalam hasil survei. Hasil survei. Survei itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang punya pengalaman melakukan survei. Kemudian dilakukan juga oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan. Denomadur pernah disurvei pada awal tahun oleh satu lembaga politik namanya Indikator Politik. Kita punya. Lalu kemudian kemarin Golkar juga melakukan survei oleh satu lembaga dari Jakarta. Nanti Oktober ini kita survei lagi.
Dan survei itu sebenarnya kerja-kerja ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu, untuk kemudian kita bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan. Dalam survei itu, mereka melakukan penelitian dan bertanya kepada pemilih di Kabupaten Manggarai ini. Pemilih itu ada pemilih yang tinggal di desa, ada pemilih yang tinggal di kota, ada pemilih yang tua, usia, biasanya mereka bikin klasifikasi umur, sampai dengan yang 17 ke bawah, 17 ke atas maksudnya, 17 ke atas dibikin klasifikasinya, biasanya bikin range itu 5 tahun atau 10 tahun, 17, 27, kemudian 27, 37 dan seterusnya, bikin range. Kemudian mereka juga bertanya kepada laki perempuan. Mereka juga bertanya kepada orang-orang dengan agama yang berbeda, agama Katolik, agama apa saja. Jadi semua unsur-unsur dalam pemilih itu kemudian mereka tanya. Unsur agama ada, unsur usia ada, unsur jenis kelamin ada, unsur demografi ada, semua ditanya. Lalu kemudian dari hasil pertanyaan itu dibuatlah semacam perankingan. Apa dasar orang memilih pemimpin? Ditanya, apa sebenarnya yang menjadi dasar saudara memilih bupati? Kalau hari ini pemilihan, yang menjadi dasar pemilihan saudara atau yang menjadi dasar pilihan saudara, itu apa? Jawaban yang paling teratas itu adalah, kami pilih pemimpin, pilih bupati, karena bupati itu sudah berbuat, dan perbuatannya itu kami sudah rasa. Itu hasil survei itu. Hasil survei. Pemilihan gubernur juga sama, pemilihan Jokowi juga sama. Waktu ditanya siapa presiden yang Anda pilih? Kami pilih presiden yang sudah berbuat dan perbuatannya kami sudah rasakan. Lalu kemudian waktu ditanya apa yang sudah rasakan? Kami sudah dapat PKH, kami sudah dapat raskin, kami sudah macam-macam. Jadi sudah aku buat. Dan itu hasil kajian ilmiah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nah sekarang Denomadur, saya kaitkan langsung ke Denomadur. Apakah Denomadur sudah pernah berbuat tahun 2015? Sudah toh, saya 10 tahun jadi wakil kok. Sudah berbuat, sudah berbuat. Tes. Tes 1, 2. Balas saja, balas. Balas saja. Minta balas saja di mobil. Tes. Itu dia musik kulit. No, ketege. Itu ketika. Betul. Jadi urutan yang paling atas hasil survei, alasan rakyat memilih pemimpin adalah karena dia sudah berbuat. Saya kira pilih presiden juga sama, sudah berbuat sesuatu. Bagaimana dengan Denomadur tahun 2015? Saya kira sudah berbuat. Pak Victor waktu itu dia kepala dinas sosial sebelumnya. Waktu dia jadi kepala dinas sosial, saya masih ingat, beliau ini pergi di Rahong Utara dalam rangka untuk verifikasi bantuan rumah tidak layak huni waktu itu. Dan itu sebabnya salah satunya juga saya memilih dia jadi wakil waktu itu. Dia pulang sampai di kantor cerita saya, Uli, Pak Wakil, Pak Bupati, Pak Wakil, saya baru pulang dari Rahong Utara. Kenapa? Uli, setengah mati saya pergi verifikasi itu rumah-rumah itu, jalan dari Tala itu ke atas sampai di Redong Poka dan seterusnya. Lalu kemudian karena di sana itu berbatu roga posalia Rahong Utara. Saya punya tumit sepatu ini kan terlepas.
Mesti main kumit sepatun pe. Karena dia cinta terhadap rakyat. Dia tidak mau percaya begitu saja usulan-usulan dari desa. Dia sendiri pergi keliling cari, lihat. Nah waktu itu dia lupa mungkin pakai sepatu bengkak. Kemudian, bukan lupa maksudnya tidak ada sepatu bengkak mungkin di mobil. Lalu kemudian dia pakai sepatu yang dia pakai hari-hari. Terlepas dia punya. Kemudian saya pergi di Betok. Orang cerita itu takin dia salang do zaman depan Victor di Taman bisa deh. Jalan ini adalah jalan padat karya. Waktu dia itu di dinas sosial. Ingat. Sedangkan yang lain ya zaman saya dan waktu saya dan Pak Kris. Ini kredo dan seterusnya. Jadi antara hasil survei dengan apa yang dilihat di lapangan itu memang sesuai dengan kenyataan. Saya pergi di Rawang Utara, di Pura. Satu ketika saya singgah karena ada orang meninggal di situ. Lalu kemudian mereka cerita, Bapak, oh dia baru hota ulilelo Pak Victor Olo, dari Hok jadi enggak. Mereka pilih pemimpin, pilih bupati wakil karena orang itu sudah berbuat dan perbuatan mereka sudah rasakan. Jadi yang 160.604 ini itu tentu berada pada posisi itu. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, urutan kedua, alasan mereka pilih pemimpin adalah mereka memilih pemimpin orang yang sudah berpengalaman. Kenapa orang sudah berpengalaman? Karena mereka percaya, trust bahasa Inggrisnya, orang yang sudah berpengalaman itu kemudian dia mampu melakukan hal-hal yang akan dilakukan seperti yang mereka harapkan. Saya waktu itu pergi di Kilit. Saya ingat ini cerita. Ini maksud saya begini Bapak Ibu. Antara hasil survei dan kenyataan di lapangan itu memang nyambung. Saya pergi di Kilit di Rumah Gendang. Waktu saya ketemu mereka di 2015 itu di Rumah Gendang, mereka bilang begini sama saya, Pak Kamilus, kami pilih Pak bukan karena apa yang Pak omong untuk buat besok, tapi kami percaya Pak bisa berbuat itu besok karena kami sudah lihat Pak pernah buat. Apa itu? Dia sebut sudah jalan dari Bepesi, Codong, Ngancar, Kolang, Repu naik ke atas. Kemudian dari Rujung, Ruis, Kilit, Copu, Bora. Kemudian SMP di Belang, Puskesmas, Pustu di Belang. Dia sebut. Jadi dia tidak percaya saya omong. Kalau seandainya dia tidak pernah tahu saya perbuat apa gitu loh. Jadi trust atau kepercayaan terhadap apa yang dibuat oleh saya besok itu sebenarnya bukan yang saya omong, tapi karena memang dia lihat dia sudah menyaksikan apa yang saya buat. Jadi pengalaman itu bukan hanya modal untuk kemudian kita bisa bekerja, tapi pengalaman itu adalah merupakan satu modal bagi masyarakat untuk percaya kepada pemimpinnya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau seandainya saya selama jadi bupati, katakan saya berbuat jahat, itu pengalaman. Kejahatan itu pasti akan berakar di dalam dirinya seorang rakyat dan tidak akan pilih saya lagi. Bukan karena besok, saya boleh janji besok begini, buat begini. Tapi kalau kemarin itu saya melakukan sebuah kesalahan, pasti dia tidak percaya. Itu artinya bahwa rakyat di Manggarai ini pilih pemimpin bukan semata-mata karena dia yakin dengan yang kita janji, tapi karena dia sudah percaya dengan yang sudah buat. Jadi yang 1604 ini berada di situ. Jadi pertama tadi itu adalah sudah berbuat dan hasilnya sudah dirasakan. Yang kedua itu adalah berpengalaman. Dan saya kira pengalaman ini Bapak Ibu
ya kita masing-masing punya sejarah hidup lah. Ya. Jadi kalau kita mampu melewati satu badai kehidupan rumah tangga, maka itu menjadi modal bagi kita bahwa yang besok-besok juga pasti kita bisa. Kau coba? Itulah, itu sederhana saja. Jadi badai yang begitu kita alami, entah itu ringan, entah itu berat, dan kita bisa melewati itu, pengalaman itu kemudian meyakinkan kita sendiri bahwa badai kehidupan rumah tangga ini ke depan pasti aman. Masa nih? Gitu P. Jadi pengalaman itu bukan hanya sekedar pengalaman sudah buat, tapi itu juga meyakinkan kita sendiri bahwa besok. Tapi kalau tidak ada pengalaman, main tong dasar di tekurung goga nganceng ho. Masa nih? Jadi pengalaman itu jangan dianggap main-main. Secara survei, menurut orang-orang pintar, memang pengalaman itu penting. Saya kira kita percaya Presiden Jokowi itu kemudian dia bisa menyelesaikan situasi tersulit negeri ini karena memang kita lihat dia pernah menyelesaikan masalah-masalah itu sebelumnya. Kan gitu. Jadi sudah yang kedua. Yang pertama. Nah, dalam kaitan pemerintahan, saya kira saya dan Pak Victor dengan pengalaman-pengalaman kita bisa menyelesaikan masalah karena jadi bupati ini bukan cuma urusan pemerintahan, urusan yang kecil-kecil juga itu urusan di bupati. Ya, kadang-kadang saya di kantor itu kalau begitu banyak misalnya guru-guru datang ketemu saya di kantor, mestinya kan tidak boleh ketemu saya, mereka selesaikan saja masalahnya di dinas pendidikan. Tapi kalau setiap hari guru datang ketemu saya mengatakan kepada dinas pendidikan ini gagal. Dia tidak mampu satu kali saya kasih contoh sederhana saja. Ada saya punya maksudnya teman sekolah saya dulu. Dia guru SMP, duduk di bawah pohon beringin, pakai baju abu-abu itu. Saya pas mau masuk kantor, saya buka kaca. Donatus, apa mau matan? Saya mau ketemu bupati. Baru kenapa tinggal di bawah pohon beringin? Dan saya mau tiba di sini. Akhirnya sudah saya bawa masuk dia ke dalam. Sampai di dalam, sekarang apa masalahnya keren ini? Dia bilang begini, saya ini belum bisa mendapat penjelasan yang meyakinkan saya dan dinas. Apa masalahnya? Jadi begini, kami guru-guru yang bersertifikasi ini, itu kan ada urutannya, 1, 2, sampai 100. Jadi saya ini urutan ke 65. Jadi bagaimana 65, 66, 67, 10 orang kami ini, itu kemudian lompat. 1, 6, 4, lalu kemudian kurang 10, baru sisanya itu dapat. Ami gitu memang. Lalu saya pergi di dinas pendidikan, materi ke dinas pendidikan. Itu kan aplikasi. Setiap kali kami pergi bilang, ini aplikasi. Lalu solusinya tidak ada. Oh, itu masalahnya. Ya. Jadi saya kasih contoh tadi. Yang diurus oleh bupati itu kadang-kadang bukan masalah yang hebat-hebat. Masalah kecil-kecil begini saja. Sudah saya panggil ini orang dinas pendidikan yang mengurus bidang itu. Lalu saya tanya, kenapa ini kemudian Donatus Dos ini itu kok lompat ini? Kok dia urutan 65, tiba-tiba 10 orang itu ke bawah tidak ada, lalu yang urutan 10 yang lewatnya dapat. Mereka bilang, Bapak ini memang dari sana, dari Jakarta. Lalu upaya-upaya apa yang kamu pernah lakukan? Ya sudah, kami komunikasi. Di sana juga bilang ini aplikasi. Saya bilang begini, besok saya kasih kamu SPPD, bawa kau punya komputer itu, bawa di Jakarta, ketemu dengan komputernya di Jakarta. Baku ketemu itu komputer. Ya, kenapa begitu itu barang? Ya, saya panggil staf, kasih SPPD, dia berangkat. Mate Donatus Dos, lah dibajar nih. Yang penting dia mau pergi, kami suruh siap uang. Kami 10 orang ini suruh siap uang. Yang penting nanti ada, pakai SPPD. Mate, kami sudah siap uang. Kalau seandainya begini permintaan mereka, kami suruh kasih mereka uang. Pergi. Tapi ini manusia dong. Mas Sedanggo, urus masalah itu, bukan masalah besar-besar, yang kecil-kecil. Ngos gak berangkat ke Jakarta? Pulang dari sana setelah 4 hari, jadi segitu. Saya panggil lagi Donatus, jadi sudah toh? Matan awalnya kami mau kasih mereka uang untuk pergi ke Jakarta, tidak jadi sudah. Maksud saya begini, itu pengalaman, ya, mengurus masalah. Jadi kalau orang tidak punya pengalaman, tidak punya hati,
Dia bilang, itu kan urusan dinas, silakan urus. Yang diurus oleh bupati itu macam-macam. Masalah keuangan, belum lagi kepala desa, ada masalah yang berkaitan dengan pengelolaan uang, yang macam-macam lah. Jadi kita harus selesaikan. Dari pengalaman itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kepercayaan. Untuk kemudian kita yakini dia bisa berbuat besok. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ya? Ini urutan-urutan. Urutan pertama tadi itu adalah sudah berbuat. Ya, sudah berbuat nih. Dan ini juga saya selalu kasih contoh orang tua yang dilegu, apa di King. Ya, mungkin orang bosan dengar saya ngomong ini, tapi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa orang di desa itu jangan kita anggap mereka bodoh. Mereka itu pintar seperti profesor. Yang bapak tua di Kenggu itu, relaku, itu mau politik kompeten tanak, tema baik kami politik tempe. Tapi di tiap kali gak elo amin ananggo. Oh, kami lah dong ada polita, nanang atau teita. Ya, ini profesor nih, bapak tua ini. Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Oh, kami lah dong ada polita, nanang atau teita. Ayo terang gitu entah. Hello, aku mana kronak sili botol. Dan nong tadi mga salang pada di teo sili. Mengosida toko sili. Huga, mga sida, mostor ka. Kolek lamane ka, puat sangki aku kopi. Itu teita namin sudah berbuat dan mereka sudah rasakan. Bayana. Anda dito dan teko wasi dengalot. Hoga, mga opean cirat opea. Maksudnya air yang dari keran. Dunia kat ngente neng nendem gaya teko pe mo bayo mga badano anak lu ekoteong usilia. Beti danong rakang labeto. Mau cancar menterute. Ho anak lah. Beti ngusili ho kat hamar ngusili lah. Iset baju bakok so diak lah. Maksudnya periksa stetoskop apa begitu. Kan ada pustu di situ, ada air minum di situ, lampu anak terang hoa. Pasur kota di sini terang. Tuh emang nggak boleh minatahan anak muhoga. Apa yang disampaikan oleh orang tua di Kenggu sama dengan hasil survei oleh orang pintar bahwa kami memilih pemimpin adalah orang yang sudah berbuat dan perbuatan itu kami sudah rasakan. Yang kedua tadi itu adalah pengalaman. Yang ketiga yang mereka pilih adalah pemimpin yang punya integritas. Integritas itu apa? Yang dia buat dan yang dia omong, yang dia pikir dan hatinya satu. Mereka dion tombon, dion pandai, dion nain, dion kolutak. Sebana mohon, sebana pandai. Saya kira saya dan Pak Victor selama ini hampir, mungkin saya lupa ya, tema pernah tombak dong kami. Selama kampanye pun saya tidak pernah mau bicara bohong. Ya, sejak sosialisasi, rata kata kami tombak tipu B. Gitu, jadi integritas. Yang keempat itu adalah tidak korup, tidak korupsi. Hang sayang negara. Saya kira saya dan Pak Victor juga sama lah. Kami tidak korup. Ya mohon maaf, saya selalu mengatakan di mana-mana. Mungkin dari seluruh bupati di Indonesia ini, saya saja bupati yang paling miskin. Ya. Saya ini wakil bupati 10 tahun. Istri saya DPR 2 periode. Saya bupati 5 tahun. Tapi saya tidak pernah merasakan mobil 0 km. Mobil baru be? Tidak ada. Bekas semua. Termasuk EB1 ini, saya beli. Karena undang-undang bilang, bupati, kau sudah 10 tahun wakil. Nganceng mi oto itulah, tapi bayar cicil. Mega ya, tapi kok lunas not itu gak? Sudah lunas. Makanya sudah jadi plat hitam toh. Nah, jadi gitu. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena bagi saya, kebahagiaan saya bukan di harta. Saya ini bersyukur kepada Tuhan, anak dari seorang petani, mama petani, bapak petani, tapi saya bisa doktor. Itu bukan karena apa? Karena kuasa Tuhan. Ya, karena kuasa Tuhan. Tapi saya mengatakan, saya punya bapak, mama petani, bagi saya hero. Mereka itu pahlawan bagi saya. Ya. Kenapa? Dan puluku telah toni. Toedahku toedahta. Toedahku data sisi toed. Nah bagaimana caranya? Kemudian saya jadi wakil 10 tahun.
jadi bupati 5 tahun, Mama Rino DPR 10 tahun. Nah main itu, mencari berkat nomori. Cara saya kemudian membalas berkat Tuhan itu adalah apa? Dengan berbuat sebaik mungkin untuk kepentingan banyak orang. Saya punya kebahagiaan di situ. Dan itu menjadi prinsip saya bekerja. Ya, sehingga saya sangat marah di kantor kalau seandainya ada saya punya staf termasuk kepala dinas yang tidak kemudian memberikan perhatian penuh kepada saya. Kadang-kadang mau di kantor song atau so, beli polo cisolor, ya, memang. Sebentar ya, tunggu ya. Tunggu. Mulai pagi sampai dengan jam 3 tidak pulang-pulang dia. Michael dia, sabar ya, saya makan bakso dulu ya. Boleh itu memang, saya itu yang begitu saya pasti jengkel. Karena tidak bisa. Jadi kembali tadi, integritas. Kemudian tidak korup. Memang ya. Apa keterapadamin saya ngomong. Karena begini Bapak Ibu, gaji bupati itu hanya 7 juta saja. Jadi kalau orang itu kemudian berpikir jadi bupati, saya tidak tahu apa yang mereka bayangkan. Kemudian memang kehormatan itu ada. Hormatlah tapi selamat bupati gitu. Itu memang itu kan. Lalu kemudian memang kami ini kalau makan itu negara yang bayar. Sehingga gaji itu tabung. Memang apa Pe? Kemudian honor-honor itu bisa kita hitung 1 tahun berapa kita punya honorarium. Lalu itu kita simpan. Sehingga memang atau manuk kantor, ya kita tahu manuk langkas 250.000. Atau manuk 150. Tambang bir agu rokok kita bisa itu rokok. Berapa? Saya menambah sida Pe. Begitu tuh kalau saya pilih kampung bayar aku manuk meseo. Mau bayar lebar aku tempe suan. Bayar aku bisa seharga meso cetak. Materi saya bapak, besok harga 1 juta, ya sudah kita bayar tambah lagi 500 itu 1,5. Nah itu Bang BC, itu dari kita punya honor-honor itu dan uang jalan. Tapi kalau misalnya dia bayangkan jadi bupati itu, sudah mulai dengan hidup mewah, lalu kemudian dia mau jadi bupati, pasti kemewahan itu dia dapat dari situ. Dan catat saya punya omongan, cepat atau lambat hinana. Iya, karena dia sudah merasa hidup mewah, kan begitu? Sehingga dia bayangkan besok itu di sana itu Bang, kaca bisa gak? Macam-macam tuh, begitu. Jadi korup tidak. Kemudian dari pertama tadi sudah berbuat, yang kedua itu adalah pengalaman, yang ketiga itu punya integritas, yang keempat tidak korup, yang kelima tegas. Itu mereka. Hasil survei ini. Dan semua ini ada pada saya dan Pak Victor. Jadi kalau itu dasar pilihan rakyat, lalu kemudian ada yang ke-6, 7, 8, 9, yang ke-10, termasuk salah satunya dia pilih berdasarkan suku. Itu ada urutan 6 ke bawah. Itu P. Nah, jadi yang paling hebat itu sebenarnya kalau dia pilihannya dasarnya 1, sudah berbuat, lalu kemudian tambah lagi bahwa dia itu familinya. Ah itu mantap tuh, ya kan begitu. Tapi kalau hanya pilih karena famili saja, itu yang membuat kalah. Itu P. Itulah sebabnya kenapa yang di PAU ini 1604 itu sedikit tapi menang. Oleh karena itu, ajakan saya untuk pemilu 2020 ini, ya ikut saja itu survei. Kalau tidak mau kalah. Tapi kalau tidak ikut survei, ya kalah lagi. Kan begitu. Itu aja. Sederhana ketemu. Jadi ya itu pesan pemudaku Bapak Ibu. Ya. Apakah salah pilih berdasarkan suku? Tidak salah. Karena memang itu juga salah satu dasar pertimbangan. Jadi kalau Pak Agus ini saya punya Pak Beni maju, kan begitu toh? Kemudian Pak Agus pilih Pak Beni, benar itu. Tapi itu hubungan darahnya dia. Tapi memang gue bilang ya dihitung-hitung dari kalau kita bikin silsilah ini kan ada yang lurus, kemudian ada yang menyimpang. Kalau menyimpang itu terlalu jauh, misalnya itu kan bikin biasanya kalau di dalam urusan warisan itu ada yang lurus, dari lurus sudah menyimpang kiri kanan, terus menyimpang lagi. Nah, yang paling menyimpang paling ujung sana itu yang kemudian salah besar. Tapi kalau yang macam beliau ini lurus ya benarlah itu kan begitu toh. Itulah kemudian yang menjadi dasar pilihan. Saya pikir di Mocok, saya selalu cerita ini. Saya bilang di Mocok,
kamu pilih saya di sini hanya 114 suara saja, dimocok. Yang 400 tidak pilih saya. Ya, tapi kamu menang. Lalu saya tanya, kenapa kamu pilih saya waktu itu? Siapa yang pilih saya tahun 2015? Matan ite, tara pilih ite kami. Ai tahun 2007 di depan dan salang mata memang yang OC pada jembatan Osale, lumai saya ite 2008 aku patris, kami kasih naik bendera di sini. Dan kami merasa bahwa kami masih merdeka. Benar toh? Antara hasil survei Bapak tua di Kenggu dan dimocokkan. Saya bilang benar itu. Sehingga yakinlah, karena saya dan Pak Victor sudah berbuat 5 tahun, dan itu akan pasti menjadi dasar pilihan bagi rakyat. Itu yang pertama. Lagi setengah jam. Gitu ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu. Jadi politik ini memang ya biasalah, itu strategi namanya. Untuk membangun persepsi namanya ya. Jadi persepsi itu begini. Kalau misalnya kita baca sesuatu lalu kemudian kita mendapat pengertian dari situ gitu. Itu persepsi namanya. Jadi politik sekarang ini banyak yang mencoba membangun satu pilihan satu ya diksi wacana-wacana yang kemudian bisa membangun persepsi. Contoh misalnya begini, kita dengungkan perubahan. Pertanyaan saya adalah, kalau saya yang memilih, saya kasih tahu dia, saya tanya dia, coba Anda jelaskan kepada saya, apa yang pernah Anda buat dan perbuatan itu menunjukkan bahwa Anda sudah mulai melakukan satu perubahan. Tunjukkan. Karena teras tadi, karena kita tidak bisa mengharapkan dia buat besok sesuatu berubah kalau tidak pernah ada dia punya historisnya. Karena sebelumnya kan dia sebagai juga. Kita ini kan sebelum ada di sini kan pasti saya ada sebagainya. Sebagai bapak, sebagai suami, sebagai wakil, sebagai dosen, sebagai anggota kelompok umat Basi, sebagai warga gereja, warga kelompok. Minimal dari sebagai itu dia tunjukkan apa yang kau pernah buat, bahwa kau pernah buat sebuah perubahan. Dari situ muncul kepercayaan kita bahwa bisa besok. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah bisa tunjukkan kepada saya bahwa ada sesuatu yang berubah, apa dasar kemudian saya percaya dengan itu omong? Itu menurut saya nih, menurut saya. Tapi sekarang itu perubahan. Saya kira Bapak Ibu juga tahu lah, mereka ini bukan datang dari langit, yang kemudian hari kemarin kita tidak tahu siapa mereka. Masa nih, tiba-tiba sejak keluar, sehingga kemudian kita tidak pernah tahu nih siapa nih. Tidak bisa, tidak mungkin. Oke lah, mungkin jangan tunggu kita bertanya, dia jelaskan saja. Saya ini selama ini sudah buat ini, dan itulah perubahan yang saya sudah pernah buat. Dan dengan itu, yakinlah sama saya bahwa saya juga bisa melakukan hal yang sama setelah ini. Tapi itu emang itu ngasang enggak dekorabung. Masa nih? Dekorabung pe. Ngoti tele lusang yo. Mga rabung ba ko kulit may kita deko. One alime boni. Ba ko limay. Cai tombau anak aku nana. Mga lalor bu. Ni apa boy pe bukan kulit. Temang. Kelihatannya ada, kelihatannya tampak, tapi tidak bisa diraba. Yang dibutuhkan dalam membangun menggerak ini adalah bisa diukur, bisa diraba. Saya kira saya dan Pak Victor ini sudah adalah yang menjadi dasar. Bapak Mama, saya cukup sebut dua saja yang kami sudah buat dan menurut saya itu harus diakui juga. Pertama, kami ini sudah mampu membuat Manggarai ini keluar dari kabupaten tertinggal. Pada bulan Juli tahun 2019. Keluar, tetangga belum. Kenapa keluar dari tertinggal? Ada 4 ukurannya. Pertama, secara ekonomi, menurut penilaian di Jakarta sana, bukan penilaian Facebook. Ya.
Jadi kalau saya Facebooknya saya tidak punya saya, karena saya baca Facebook itu bukan ilmu yang saya dapat di situ, ya kan? Jadi disclaimer saya kalau dapat Facebook. Jadi 4, pertama ekonomi. Kita ekonomi ini membaik. Salah satu ukuran ekonomi membaik juga berhubungan dengan kemiskinan, turun angka kemiskinan. Dan kalau bicara soal kemiskinan, itu bicara soal rumah. Program-program kita 4 tahun itu perbaiki rumah tidak akan huni. Itu kita buat. Memang sekarang saya dengar begini, Bapak, mereka bilang begini ke Bapak, nanti kalau mereka punya bikin rumah, tapi lebih besar dari yang Bapak punya. Kalau Bapak punya ukuran misalnya 6x8, mereka punya nanti bikin 9x10, tidak apa-apa, yang penting bikin rumah aja lah. Yang penting dia mengaku bahwa saya ada program buat rumah gitu aja. Bahwa dia besok bikin rumah tingkat, silakan. Yang penting ada doi kan begitu. Misalnya. Jadi ekonomi, kemiskinan turun. Kemudian pendapatan per kapita orang Manggarai ini naik. Pengeluaran per kapita juga naik. Makanya apa yang nyatanya di lapangan kita bisa lihat motor-motor di kampung itu sekarang itu kayak semut. Coba. Orang sekarang beli HP ini dulu barang mewah, sekarang HP ini menjadi barang kebiasaan sehari-hari. Kita pergi di kebun juga, "Oi, mame hangko, baca itu mega." Pakai HP. Ngkirang itu mai pakang delabe. Oh, kak kolege gerang ten kola. Maju kita. Sehingga bukan perubahan lagi, kita maju. Wacana perubahan itu sudah lama. Sejak saya dan Pak Kristo berubah kita sejak lama itu. Jokowi saja sekarang tema kemerdekaan itu Indonesia maju, bukan Indonesia berubah. Ya toh, tapi sebelumnya itu kerja kita prestasi bangsa, kerja sama, kerja. Oleh karena itu kerjalah yang melahirkan kemajuan, bukan omong. Jadi keluar dari tertinggal, ekonomi. Yang kedua, kenapa kita keluar dari tertinggal? Aksesibilitas. Kemudahan untuk orang mencapai apa saja. Kalau sakit gampang dapat rumah sakit, gampang pergi ke gampang pergi pustu, kan itu. Mau listrik dapat, mau naik kota gampang, mau dapat pasar mudah, rumah sakit gampang. Ya, bahkan sekarang misalnya kita ini dari rakyat Manggarai ini yang dapat BPJS itu 323.000. Dari 354.000 rakyat Manggarai sekarang hanya BPJS 323, kurang lebih. Maka ada yang belum dapat BPJS. Saya dan Pak Victor sudah siapkan, namanya Jamke Sedah. Jadi kalau sakit, yang penting ada surat keterangan, masuk rumah sakit gratis. Lalu penampilan rumah sakit sekarang Benbo ini 4 tahun tuh wajahnya beda. Instalasi bedah, ronsen, farmasi. Sekarang kita bangun lagi ruang rawat inap kelas 3 lantai. Sehingga orang kalau sakit sekarang itu 180 tempat tidur. Ini semua akses itu bisa sakit. Bahkan tahun depan kita merencanakan rumah sakit ini jadi rujukan jantung. Ini atas saran dari dokter-dokter jantung. Karena 10-15 orang setiap hari, baik di poliklinik umum maupun rawat inap, orang Manggarai ini dia mempunyai keluhan jantung. Memang bukan cuma orang Manggarai, ada dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, ada di Jawa. 10-15 punya keluhan pembuluh darah dan jantung. Sehingga kemudian waktu saya bertemu dengan dokter spesialis jantung, Bapak, ini rujukan jantung saja. Ya, sudah kita persiapkan. Saya kasih tahu dokter Froni, persiapkan ini rumah sakit menjadi rujukan jantung. Sehingga besok kalau pasang ring tidak usah ke Jawa, di sini saja. Ya. Kenapa begitu? Instalasi bedah sudah ada, dokter spesialis bedah ada, anestesi nanti datang. Kemudian apalagi penyakit dalam ada, penyakit kandungan ada, penyakit anak ada, spesialis B. Ini semua adalah dokter spesialis yang bisa memberikan dukungan terhadap yang tadi itu. Tidak perlu cari yang lain. Akses, kemudahan. Jalan-jalan sudah sampai di desa-desa, kampung-kampung. Sehingga bakso-bakso juga sampai di kampung-kampung. Ya. Bukan. Mau ke kula kukung. Pentilah itu. Manga bakso beli. Mau beli yang bakso. Oke, tahu lah seluruh lah semua bakso tuh. Makan oleh sekian toko itu. Gampang. Sekarang ini di desa-desa, kampung-kampung itu 5.000. Walaupun reis harga 10.000 sih buat baju su. Cie, mina. Itu pun lebih usuk. Lancar semua akses. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sumber daya manusia, SDM kita. SDM.
baik dari segi pendidikan maupun dari segi kesehatan. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan sumber daya alam, potensi kita. Karena 4 ini kita kelola dengan baik, lalu kemudian keluar dari tertinggal. Kemudian yang berikut, yang kedua, ya BTP saya tidak usah omong lah, karena ulang-ulang saya omong soal BTP. Saya omong yang belum diomong. Yang ketiga adalah yang kedua berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, SAKIP namanya. Kita ini urutan keempat terbaik di Nusa Tenggara Timur, SAKIP. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, ukurannya 5. Pertama, ada dokumen perencanaan tidak? Dasarnya, untuk kita membangun harus ada perencanaan dulu. Perencanaan yang jangka panjang, jangka menengah 1 tahun. Yang kedua, di dalam dokumen perencanaan itu ada pengukuran kinerja atau tidak? Oke, ada. Yang ketiga, ini sekarang pengukuran kinerja sudah ada. Ini dilaksanakan tidak ini perencanaan? Sudah dilaksanakan yang keempat, dievaluasi atau tidak? Yang kelima, setelah dievaluasi, dilaporkan atau tidak? Dokumen perencanaan ada, pengukuran kinerja ada. Kita melaksanakan itu perencanaan. Yang kelima itu adalah kita melakukan evaluasi, dan yang kelima adalah pelaporan. Ini semua ada, nilai 61. Urutan keempat. Dan yang menilai siapa? Menpan, bukan Facebook. Lalu kemudian di Facebook mengatakan dia gagal. Mereka mulai pikitannya Menpan di sana. Itu SAKIP itu bukan gagal. Itu prestasi yang kita dapat. Kemudian yang terakhir, Robert. Lagi 15 menit. Wali itu pojomik tong. Jadi politik hoa leso-leso hoa lelon ga. Dalam bahasa politik itu namanya persepsi. Nggak contoh sederhana. Persepsi ho. Contoh bagus kalau ho. Ngohiala budi. Saya pilih ceng minoi. Bo kami tahu pilih denomadur. Matende nih, lepo coba tema pilih ya. Ini persepsi nih. Ini bangun persepsi, dan ini ada sekolahnya, sekolah politik untuk begini. Lalu ya, saya lalu ja, pilih ceng mau ceho. Pilih denomadur. Asikat lalu jangan aku ceho kat dari mai cepau ya. Rei, pilih ceng denomadur. Terus ngosale tulung ya. Pilih ceng nih, denomadur. Neka, silipau tema pilih denomadur. Gitu kan? Salah-salah ya, salah leda. Asai pilih ceng no, denomadur. Neka, pau, dulu tema pilih denomadur. Pau menang. Itu persepsi namanya. Dan memang ada sekolahnya untuk begitu. Itu bohong. Tapi memang bisa dikerjakan. Itu strategi. Denomadur tidak menggunakan strategi itu. Tidak akan pernah kami menggunakan strategi itu. Bohong-bohong gitu. Itu cak. Tesuan. Itu mau persepsi hokoli. Aku mau ngelalu jang. Hanya untuk saya pastikan. Ya. Bisa kata Lomel. Dari satu ketika di Budi itu mereka bikin teror. 18 kota. Bikin di lapangan namanya Bea Belu. Jadi Laut Cibalo, KBBA itu setengah mati. Begitu. Jadi Bea itu nganceng goleng belun itu. Bukan bola. Belu kan, namanya bola kan tendang dari sini dia lari ke bawah, ngomi bola itu po, mados detat. Ini bola gitu silmet, asnita istirahat di sekolah. 18 kotak, begitu. Kemudian difoto, masuk di Facebook, basisnya denomadur dibongkar habis. Ya toh, rela posisi. Tapi sasba merah kas mata itu 0. Tidak ada orang pergi ikut itu gua acara. Kemudian lame belugi, atas 6. Lame toak atau 4. 6 tambah 4 10. Budi berapa? 20. 30. Lujang berapa? 5. 35. Itu teror 18 kota. Lalu dari mana itu manusia? Datang dari sini, dari mana-mana, angkut pakai oto dan seterusnya. Lalu kemudian bikin persepsi. Denomadur basisnya habis dibongkar. Sehingga one meu lipuli basis ulau. Lalu kemudian yang tadi, lelo kat leme tahu, lelo. Basis seruan katiaga atabana temang pilih galau. Itu persepsi Bapak Ibu. Dalam tempo 1-2 bulan ke depan itu Bapak Ibu saksikan, percaya sama saya. Karena ini strategi politik dan ada sekolahnya untuk begini. Saya tidak sekolah untuk itu. Ya. Dan untuk begitu mah tidak perlu sekolah. Ngosili lebih bagus kak guru kami.
Cileledang. Lalu kemudian 2 hari kemudian keluar di Facebook, Agus kabur, Deno Camelus pergi di Ledang, ditolak di kampungnya Benny Harman. Itu persepsi. Ya toh, percuma Demokrat dukung ini Deno Camelus. Benny Harman saja itu tidak dukung dia. Itu di kampungnya di Lukup itu tidak dukung. Rabuset Lukup Sili, kampanye cepi sama Celukup. No kampanye. Ya toh. Jadi reaksi-reaksi dari masyarakat ini juga Bapak Ibu, itu karena begitu-begitu. Saya pikir Ibu tadi, saya kaget lagi. Itu anak-anak muda namanya apa tadi Pak? Namanya Army. Ya toh. Anak tuh itu Army itu kan memang tentara bahasa Inggrisnya toh. Tapi ini Sehobo singkatan dari Anak Terba Molas Army, Anak Terba Molas Budi. Lalu saya tanya kepada mereka, saya bilang kamu itu hari tidak bentuk ini Army, sekarang kok bentuk itu kenapa? Bapak begini, jujur saja, kami tidak suka dengan cerita-cerita Bapak Budi ini sudah dikuasai oleh orang lain. Itu sebenarnya reaksi dari sebuah politik bohong. Ya. Mantap. Itu reaksinya. Muncul ini sekarang kipas ini ibu-ibu nih. Saya bilang, gerakan ibu-ibu so luar biasa sekali. Ya. Satu kali saya jalan, ngololok bisbe, lihat utopik kapulis. Mana aku coba itu utopik sematan, kedua laban atau nasok hawal. Sehingga boleh lamelem pisang kasih nih kali itu masuk angin metong ya aku kat mega akhirnya naik mobil dan saya mereka jadi 3 orang di belakang asik matan kami mau lihat begitu laki-laki halo jadi begini semangat itu ada, itu juga reaksi terhadap sebuah situasi yang mereka tidak masuk akal. Munculnya ini pemuda-pemuda ini sekarang saya tidak terhitung ini ya. Tadi malam saya di di Kedutul. Itu ada lagi dari Riau. Mereka punya itu namanya Reba. Ya, Reba itu remaja Riau Barat untuk Denomadu. Mantap. Dan itu dari macam-macam. Ada dosen dari STQ, ada dosen dari Santo Paulus, ada dari mana-mana. Itu kenapa? Reaksi terhadap sebuah situasi politik yang kemudian tadi itu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya selalu mengatakan begini, apakah perubahan yang dimaksudkan itu adalah ketika menggerai selama saya dan Pak Kris, kemudian saya dan Pak Victor aman, lalu kemudian kita berubah menjadi kacau, apa gitu perubahan? Dan ada tanda-tanda ke situ. Ketika orang muda ini selama ini akur, lalu kemudian sekarang kita adu domba, apa itu perubahan? Ada tanda-tanda itu. Saya kira ini harus kita jaga sama-sama ini menggerai ini. Jadi itu teranggawan bilega. Jadi lebih tombak kuceho. Ya, saya mengatakan saya paling semangat kalau saya pergi di tempat di mana di situ saya kalah. Tapi kalau saya pergi di Lujang, saya tidak ada kampanye di sini. Saya hanya mau kasih tahu saja sama Bapak Ibu semua. Ini memang ngasa tanggerpean CBO, nekara bos lemeu. Pintas. Eme perlu mulai gahkus, bapak pikirahku, atadaat sehingga isi, siut 10 atas sebungo banas. Neka ngau pulau bisemeu, itu peredah pulau, tema kampanye ke pulau itu. Tapi mengon di tempat tatkala, aku saya pasti omong banyak. Dan saya bantah semangat, jadi pantas mobil, sampai dengan jam 9. Terima kasih banyak adik-adik ya. Jadi saya kira itu kanan pembedakku. Terima kasih banyak. Lalu atas mesin kulenggo ay bulana Rosario ngaji atas mesin itu sehat kami sehat itu supaya tanggal 9 itu kemudian Tuhan kasih pemimpin di mana pemimpin itu bisa mengayom menggerai ini harus maju dan aman, damai dan tentram. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Memang salam keat pembedakku. Onewai selalu dulu susah golon nutonis itu. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Camelus yang telah memberikan sosialisasi sekaligus tadi terkait dengan orasi bagaimana membangun menggerai ke depannya. Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi tepuk tangan dulu buat Bapak Camelus.
Bapak Kamilus yang kami kasihi, dari tempat ini terus terang dari seluruh penyampaian pembicaraan yang Bapak sampaikan, kami tidak bisa merekam Bapak. Terus terang kami tidak bisa merekam semua pembicaraan itu, sehingga saya juga tidak memberanikan diri untuk menyimpulkan seperti apa. Baik tahu kita tombol keren tua Bapak sekalian. Begitu banyak poin-poin penting yang keren tua sampaikan, tidak kalian naik. Hanya cak kali dakun boga. Bapak Kamilus sudah sampaikan tadi bahwa posisi kita pada tahun 2015, Pilkada 2015, kita hanya memperoleh suara di Kelurahan Pau itu 1604, kalau tidak salah tadi Bapak. Terakhir posisi Kelurahan Pau satu-satunya kelurahan yang belum mekar Bapak. Otomatis dan praktis bahwa DPT kita nanti pasti paling banyak untuk Langgarembong. Posisi terakhir saya lihat DPS-nya ada kisaran kurang lebih 5.035 Bapak. Jadi ini tantangan bagi kita. Saya ngetam, hoga PR bagi kita sampai tanggal 9. Ini menjadi pekerjaan rumah. Apakah kita bertahan di posisi 1604 ataukah kita harus naik? Dan saya kira gini, kita harus komit. Kita harus komitmen bahwa kita harus naik dari 1604 itu, harus naik. Karena posisi DPT, yakin saya, kalaupun bergeser besok DPT ini, paling bergeser, apakah dia turun dari posisi DPS sekarang 5030 itu ataukah dia naik? Saya kali tegak kunggah Bapak Ibu sekalian, PR latang kita, ayo bawa tombol moriho begitu, yang cerekam kelas laku tombol. Terlalu banyak yang disampaikan oleh beliau tadi. Tidak tahu sudah naik itu kan. Atau mesin kali itu Bapak Ibu sekalian, ini koleho tidak tonggah, masing-masing baru. Nuka, atau mesin bahu itu terak boga, mulai dari sekasur mungkin 2 kilo, memang mungkin masih ada abu-abu di selama ho, ajakkah? Maiga sama-sama kita kembali ke paket Denomadur. Ayo botol juga, baik tahu moga. Saya mau perlu simpulkan situlah ke wow. Jadi itu Bapak kami luruskan. Sekali lagi kami menyampaikan untuk makasih banyak Kak Guite. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kebetulan di tengah kita juga pada malam hari ini hadir juga yang namanya pengurus KIPAS. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Agus sebagai dengan Bapak Agus dulu. Bapak Agus sebagai koalisi partai pengusung, terus Bapak Oce dan adik saya Bapak Andi, Agus Angentau, CKE, Nara, Embe, atau Mangarangan, C. Pau. Ya, Pau kita ngomong ya. Terima kasih kami diperkenankan untuk menyapa me topo beheng katutong mungkin terian topo koin kataku jangan menantang arus besar yang sedang mengalir begitu deras untuk paket DM saat ini. Kita tidak bisa membendung kekuatan yang begitu luar biasa dari hari ke hari. KIPAS sekarang bergerak setiap hari. Kita semua tahu bagaimana karakter ibu kalau sudah mulai bergerak memperjuangkan sesuatu. Karena memang saya selalu memberi pesan kepada ibu-ibu yang bergabung dalam komunitas ibu-ibu pemilih cerdas, kita harus ikut berkeringat darah, neka raus letanda. Sudah tidak saatnya lagi perempuan menerima hasilnya, tapi tidak ikut berjuang di awal. Sehingga dasar itu, dari hari ke hari, saya tidak pernah sendirian untuk memperjuangkan keberhasilan Bapak Denomadur dalam organisasi yang baru dibentuk, komunitas ibu-ibu pemilih cerdas. Kalau banyak orang yang bilang, Ibu Din itu kan seorang ibu rumah tangga, bagaimana bisa mungkin dia ikut mengambil bagian untuk memenangkan seorang paket Denomadur yang begitu luar biasa besar. Ya, orang biasa harus dan punya hak yang sama untuk memperjuangkan apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Karena bagi saya paket Denomadur paket yang sangat dipercaya dan layak kita perjuangkan bersama-sama, termasuk orang biasa seperti saya. Saya selalu bilang juga, jabat tangan erat selalu dari sekarang, jaga rasa yang sudah pernah ada. Karena memang sudah ada
dalam hati kita. Apa yang mereka sudah buat, apa yang sudah mereka lakukan, sudah kita rasakan. Saya tidak ikut ambil bagian kemarin waktu pemenangan pertama. Saya ikut bersama 1000 berapa tadi yang ada di PAU ini. Saya ikut di situ. Bagaimana bantuan dan perhatian dari pemerintahan, dari Bapak Kamilus dan Bapak Victor terhadap kaum petani, di mana di sini petani ini salah satu rakyat yang posisinya paling bawah dan sebetulnya yang harus paling besar perhatian dari pemerintah untuk mereka. Saya diam-diam masuk di situ, Bapak, karena memang saya tidak terbiasa untuk raus letanda. Jadi saya diam-diam kemarin sembunyi-sembunyi masuk ke situ, takut Pak Kamilus tahu kami sudah ada sudah ada dalam perhatian mereka. Tapi dari situ, mulai berangkat dari situ, makanya kemarin saya berpikir bahwa memang sudah saatnya kita tidak boleh menipu diri. Iya, kita tidak boleh lagi menyepelekan apa yang paket DM sudah perjuangkan demi masyarakat Manggarai yang lebih maju. Ya. Dan juga kita tidak boleh melawan garis tangan orang. Ya, sudah menang berkali-kali. Saya bilang sama Bapak di rumah, saya bilang, Bapak nekat dengan sing taang. Iya, kuasa apapun, saya bilang kuasa apapun kita tidak bisa membendung. Kemarin waktu itu di Langkerembok menang, tapi terbukti kalah. Terbukti kemarin kita kalah. Jadi sebesar apapun kita perjuangkan, kalau memang tidak direstui, pasti ada saja yang membuat kita kalah. Jadi Bapak Kamilus, Bapak Victor, kebetulan dia ke Cibar tadi, ya kami tidak akan berhenti karena memang arus bawah sudah tidak bisa ditentang lagi. Dari hari ke hari selalu ada relawan baru, dan kami hitung-hitung sudah mau hampir dengan mau masuk ke 43 sudah nanti simbol D dengan M itu. Nah, komunitas itu nanti akan masuk ke situ, D dengan M nomor 1. Jadi isi tema Sanggen tahu nge-CKE, ya nomor 1 memang selalu di depan. Nomor 1 adalah juara. Nomor 1 adalah yang terbaik. Nomor 1 adalah pilihan kita semua. Jabat tangan erat selalu, jaga rasa yang sudah pernah ada. Terima kasih dan selamat malam. Saya tahu bahwa itu meluas ya, sehingga bagi saya bukan cuma kekuatan untuk memenangkan pilkada, tapi bagi saya ini kekuatan sumber daya untuk membangun ekonomi di Manggarai. Sehingga saya sudah janji begitu terpilih di tanggal 9, tidak usah tunggu tahun depan. Ya. Tidak usah tunggu tahun depan karena saya masih bupati. Begitu. Tanggal 5 saya masuk kantor lagi, sehingga sebelum Natal kita musyawarah. Ya, kalau tidak dilui kita cari sama-sama. Ya. Kemudian orang-orang muda juga begitu. Karena ini komunitas muda. Begitu terpilih tanggal 9 tidak harus tunggu tahun depan, dilantik, kita buat musyawarah juga untuk orang-orang muda. Untuk kita rumuskan apa? Saya punya konsep dan Pak Victor untuk misalnya cipta lapangan kerja. Tapi mungkin itu masih kurang. Orang-orang muda saya undang, ya apa menurut? Itu kita rumuskan untuk 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan rencana tahunan. Itu kira-kira. Karena bagi saya ini sebuah arus dukungan yang luar biasa. Bukan hanya memenangkan Denomadur, tapi ini ada satu pesan yang ada di balik itu, bahwa mereka mau terlibat untuk urus Manggarai. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Ibu Din selaku pengurus KIPAS. Bapak Kamilus, terus terang saja kami juga merasa sangat berbangga dan sangat bahagia sekali ketika ibu-ibu KIPAS ini bergeraknya begitu bagus. Saya hanya mau mengambil satu contoh saja. Di Kelurahan PAU saja mereka sudah bergerak cukup banyak. Kalau tidak salah sudah 4 atau 5 titik di Kelurahan PAU di KIPAS sudah berjalan. Sudah 7 titik. Dan kami selalu mendampingi Bapak Kamilus. Terus terang saya yakin sekali Bapak Kamilus, pergerakan mereka, ay bahay lakta, ngasan kareng nawai, itu masih selok notarona. Asal, saya yakin sekali, sehingga efektif sekali pergerakan ibu-ibu Bapak Kamilus. Syukur dan terima kasih Bapak bilang tadi, komentoi tanya apa tanggal segitu, tanggal berapa nanti akan ada yang deklarasi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk ibu-ibu KIPAS ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin semono okat ditenda, ay kudu hang diet ga, karena batas waktu dari
Panwaslu dari Panwas hanya 21.00 Bapak sekalian. Jadi sekarang kita masuk pada makan malam bersama. Tentunya sebagai orang beriman, sebelum kita makan bersama kita diantar dengan doa dulu. Untuk itu kami beri kesempatan kepada adik saya Pak Ferry. Hakikat politik adalah demi kebaikan bersama, bonum comuni. Karena itu Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengantar kita dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut iman dan keyakinan saya secara Katolik. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami pada kesempatan hari ini. Ya Bapa, atas penyelenggaraanmu, maka kami bisa melaksanakan kegiatan dalam rangkaian safari politik dari paket Denomadur ini. Berkatilah segala usaha dan karya kami. Semoga pada saatnya nanti membuahkan hasil yang baik. Saat ini Tuhan, kami ingin menyantap makan malam bersama. Berkatilah ibu-ibu yang telah menyediakannya. Berkatilah pula makanan yang telah disediakan. Semoga berguna bagi jiwa dan raga kami. Engkau kami puji Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.